Halo guys, saat ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan proses perjalanan penyakit dari pneumonia. Namun sebelum itu, yuk kita ketahui dulu apa itu pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umumnya dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantung udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah, sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak-anak di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO memperkirakan bahwa 15% kematian anak-anak berusia di bawah 5 tahun disebabkan oleh penyakit ini. WHO juga menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat lebih dari 800.000 anak-anak meninggal akibat pneumonia. Awal mula terjadinya pneumonia adalah ketika sistem pertahanan tubuh terganggu. Ketika sistem pertahanan tubuh terganggu, maka virus, bakteri, protozoa, dan bahan kimia akan dengan mudahnya masuk ke saluran nafas. Nah, ketika virus, bakteri, protozoa, dan bahan kimia ini masuk ke saluran nafas, maka akan menyerang alveoli. Ketika alveoli mengalami kerusakan akibat dari virus, bakteri, protozoa, dan bahan kimia tadi, maka virus dan bakteri tersebut akan mengeluarkan toksin. Toksin ini adalah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup. Nah, toksin atau racun tersebut akan mengakibatkan peradangan pada parenkim paru. Peradangan pada parenkim paru akan mengakibatkan kerusakan pada membran mukus alveolus, sehingga terjadi perkembangan edema paru dan eksudat. Edema paru merupakan penimbunan cairan serosa atau serosa nguinosa secara berlebihan di dalam ruang interstisial dan alveolus paru-paru. Kemudian, edema paru dan eksudat akan mengisi alveoli sehingga luas permukaan alveoli untuk pertukaran karbon dioksida akan menyempit dan menyebabkan dyspnoe atau sulit bernafas. Kemudian, dari situlah akan muncul masalah keperawatan gangguan pertukaran gas, sehingga terjadilah peningkatan sekresi mukus. Nah, mukus adalah sekresi bronkus yang spesifik. Struktur dari mukus merupakan suatu oligomer yang terdiri dari polimer musin, air, serta beragam makromolekul glikoprotein sebagai bagian dari struktur gel. Ketika terjadi peningkatan sekresi mukus, maka akan timbul masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Peradangan pada parenkim paru ini menimbulkan konsolidasi eksudatif jaringan ikat paru yang bisa lobular atau bronkopneumonia, atau yang bisa dibilang lobar atau interstitial, sehingga akan mengalami penurunan komplikasi paru dan membuat pengembangan paru-paru pun tidak maksimal dan akan terjadi sesak napas. Nah, sesak napas ini dikarenakan ventilasi atau pertukaran udara inspirasi-ekspirasi yang tidak adekuat. Maka diagnosa medis yang diambil yakni ketidakefektifan dalam pola nafas. Nah, pada ketidakefektifan dalam pola nafas ini akan terjadi sehingga suplai O2 ke jaringan pun menurun dikarenakan kurangnya oksigen dan ATP pun mengalami penurunan sehingga terjadi kelemahan, dan kelemahan ini akan terjadi ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau bisa dibilang dengan intoleransi aktivitas. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di bagan, ketika terjadi peradangan pada parenkim paru akan melepaskan toksin lipoprotein sakarida atau zat pirogen, di mana ketika pirogen yang dihasilkan tidak baik dan termostat hipotalamus berubah tiba-tiba dari tingkat normal ke tingkat lebih tinggi,
akan mengakibatkan peningkatan set point di hipotalamus. Nah, selama periode ini, orang mengalami menggigil dan merasa sangat kedinginan, walaupun suhu tubuhnya mungkin di atas normal. Nah, ketika sudah menggigil, biasanya akan berlanjut sampai suhu tubuh mencapai set point hipotalamus, yang kemudian dapat menyebabkan demam, sehingga dapat ditarik masalah keperawatan hipotermi dan masalah keperawatan kekurangan volume cairan karena bisa saja akibat adanya dehidrasi. Nah, selanjutnya, ketika juga parenkim paru akan melepaskan toksin lipoprotein sakarida atau zat pirogen, maka dapat menyebabkan pneumonia, sehingga pasien harus dirawat di rumah sakit dan mengharuskan untuk hospitalisasi atau tinggal di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu. Nah, dampak dari hospitalisasi ini dapat menyebabkan pasien menjadi takut, cemas, panik, dan mengalami gangguan tumbuh kembang, apalagi pada pasien anak-anak, sehingga dapat ditarik masalah keperawatan, risiko tumbuh kembang. Nah, dampak dari hospitalisasi ini juga biasanya karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan orang tua tentang perawatan anak, yang berdampak pada anak dan keluarga yang menjadi cemas dengan perkembangannya, sehingga dapat ditarik masalah keperawatan kecemasan. Itulah penjelasan mengenai pneumonia dan proses perjalanan penyakit pneumonia. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.